Jika Anda sedang berjuang dengan lonjakan gula darah, kelelahan yang terus-menerus, atau nyeri saraf yang mengganggu, masalahnya mungkin bukan hanya pada asupan karbohidrat. Kuncinya bisa jadi terletak pada kekurangan 4 mineral penting yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh dokter. Padahal, mineral-mineral ini memiliki potensi besar untuk menstabilkan gula darah secara alami, meningkatkan sensitivitas insulin, dan bahkan melindungi organ-organ tubuh dari kerusakan akibat diabetes. Yang mengejutkan, sebagian besar penderita diabetes justru kekurangan mineral-mineral penting ini dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Mari kita mulai dengan satu mineral yang sering diabaikan, tetapi berperan sangat besar dalam proses metabolisme glukosa, magnesium. Banyak penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa kekurangan magnesium sangat berkaitan dengan resistensi insulin dan meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Diabetes Care menemukan bahwa orang yang memiliki kadar magnesium rendah memiliki kemungkinan 71% lebih tinggi untuk menderita diabetes. Ini sangat serius, mengingat bahwa lebih dari 75% populasi secara global diperkirakan mengalami kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Magnesium sangat penting dalam membantu insulin bekerja secara efisien dan mendukung pengaturan gula darah yang stabil. Tanpa cukup magnesium, insulin akan kesulitan menjalankan fungsinya, sehingga tubuh Anda bisa mengalami lonjakan gula darah yang ekstrem, yang kemudian memicu komplikasi seperti tekanan darah tinggi, kerusakan saraf, dan kelelahan kronis. Sayangnya, pola makan modern yang tinggi makanan olahan dan konsumsi kafein atau alkohol justru mempercepat hilangnya magnesium dalam tubuh. Namun, kabar baiknya adalah magnesium bisa diperoleh dari berbagai sumber alami seperti almond, bayam, biji labu, serta dari suplemen seperti magnesium glisinat yang mudah diserap tubuh. Bayam adalah salah satu contoh makanan yang luar biasa, karena selain kaya magnesium, juga mengandung zat besi, vitamin K, dan antioksidan yang baik untuk mata dan jantung. Menambahkan bayam ke dalam sup, tumisan, atau salad bisa menjadi cara sederhana namun sangat efektif untuk mendukung kadar magnesium harian Anda. Selain itu, biji labu yang renyah dan gurih bisa dijadikan camilan sehat atau ditaburkan di atas bubur dan yogurt. Mengonsumsi almond dalam jumlah sedang setiap hari tidak hanya meningkatkan asupan magnesium, tetapi juga memberi tubuh lemak sehat dan protein nabati. Bagi mereka yang kekurangan parah, suplementasi magnesium bisa menjadi solusi, tetapi tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk mengetahui dosis yang sesuai dengan kondisi tubuh. Kita tidak bisa mengabaikan peran penting magnesium dalam mengatasi diabetes. Dengan menjaga asupan mineral ini dalam jumlah yang cukup, Anda bisa secara alami meningkatkan efisiensi insulin, mengurangi risiko komplikasi serius, dan mendapatkan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Ini bukan solusi instan, tetapi langkah pertama yang sangat penting untuk mengendalikan diabetes secara alami dan aman. Apakah Anda pernah merasa sangat ingin makan makanan manis segera setelah selesai makan? Perasaan itu seringkali merupakan tanda bahwa kadar gula darah Anda tidak stabil. Ketika gula darah naik tajam lalu turun dengan cepat, tubuh memberikan sinyal berupa keinginan kuat untuk mengonsumsi gula. Dalam kondisi seperti ini, ada satu mineral yang sangat penting yang bisa membantu mengontrol situasi, yaitu kromium. Penelitian menunjukkan bahwa kromium berperan penting dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, kromium membantu sel-sel tubuh merespons insulin dengan lebih baik, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Dalam jurnal ilmiah Trace Elements in Medicine and Biology, ditemukan bahwa kromium mampu meningkatkan sensitivitas insulin hingga 50%. Ini adalah peningkatan yang signifikan, terutama bagi penderita diabetes yang tubuhnya cenderung resisten terhadap insulin. Sayangnya, pola makan modern yang kaya makanan olahan dan rendah gizi membuat banyak orang kekurangan kromium tanpa menyadarinya. Ini termasuk makanan cepat saji, makanan kaleng, dan produk berbahan dasar tepung putih. Proses pengolahan makanan skala industri seringkali menghilangkan kandungan kromium alami dari bahan makanan,
meninggalkan kita dengan makanan yang tampak mengenyangkan tetapi miskin nutrisi esensial. Namun, kekurangan ini bisa diperbaiki dengan strategi yang tepat. Kromium secara alami bisa ditemukan dalam makanan seperti brokoli, yang juga kaya serat dan vitamin C, serta telur dan hati sapi yang mengandung kromium dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Konsumsi makanan-makanan ini secara rutin akan membantu tubuh mendapatkan pasokan kromium yang cukup untuk menunjang fungsi metabolisme. Bagi mereka yang memiliki kekurangan kromium berat atau sulit mendapatkan dari makanan, tersedia pula suplemen seperti kromium picolinate yang terbukti memiliki tingkat penyerapan tinggi di dalam tubuh. Dan yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kromium bersamaan dengan vitamin C dapat meningkatkan penyerapannya hingga 300%. Oleh karena itu, mengombinasikan makanan tinggi kromium dengan buah-buahan seperti jeruk, stroberi, atau paprika bisa memberi manfaat tambahan yang besar. Kromium bukan hanya sekadar mineral tambahan, melainkan komponen penting dalam upaya mengendalikan lonjakan gula darah dan mengurangi keinginan mengonsumsi gula berlebih. Dengan memasukkan makanan yang kaya kromium ke dalam pola makan harian atau menggunakan suplemen secara bijak, Anda dapat membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam mengatur glukosa dan mencegah fluktuasi gula darah yang berbahaya. Mengelola diabetes bukan hanya soal membatasi karbohidrat, tetapi juga memastikan bahwa tubuh Anda memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengelola gula secara efektif. Dan kromium adalah salah satu alat paling penting yang sering terlupakan dalam strategi itu. Semakin Anda memahami fungsinya, semakin besar peluang Anda untuk memperbaiki kualitas hidup Anda dengan cara yang alami dan berkelanjutan. Tahukah Anda bahwa penderita diabetes kehilangan seng yang jauh lebih cepat melalui urin dibandingkan dengan orang yang tidak menderita diabetes? Kehilangan ini bisa mencapai hingga 50% lebih cepat, dan ini sangat mengkhawatirkan. Seng atau zinc adalah mineral penting yang terlibat langsung dalam produksi insulin serta menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Ketika kadar zinc dalam tubuh menurun, kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah juga menurun drastis. Penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa suplementasi zinc mampu memperbaiki kontrol gula darah secara signifikan, bahkan menurunkan kadar hemoglobin A1C, indikator penting dalam pemantauan jangka panjang diabetes. Ini bukan hanya tentang angka dalam laporan medis, ini tentang risiko nyata yang dihadapi penderita diabetes setiap hari. Infeksi yang lebih sering, luka yang sulit sembuh, bahkan kehilangan penglihatan. Dan semua ini bisa dipengaruhi oleh kekurangan zinc. Zinc membantu sel beta di pankreas untuk memproduksi dan melepaskan insulin secara efisien. Selain itu, zinc juga diperlukan agar sel-sel imun seperti T limfosit dan makrofag bisa bekerja optimal dalam melawan infeksi. Jadi, kadar zinc yang cukup bukan hanya penting untuk metabolisme, tetapi juga untuk pertahanan tubuh secara keseluruhan. Sayangnya, defisiensi zinc sering tidak terdiagnosis karena gejalanya bisa samar. Dan sebagian besar orang tidak menyadari bahwa pola makan mereka menyebabkan kekurangan ini. Beberapa makanan yang merupakan sumber zinc terbaik antara lain tiram, biji labu, kacang Arab, dan lentil. Selain itu, daging merah dan ayam juga mengandung zinc dalam jumlah yang cukup baik. Namun, penting untuk diingat bahwa mengonsumsi zinc secara berlebihan, terutama melalui suplemen, dapat mengganggu keseimbangan mineral lain, seperti tembaga, yang juga penting bagi tubuh. Oleh karena itu, jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan suplemen zinc, pastikan untuk melakukannya di bawah pengawasan dokter atau ahli gizi. Ketidakseimbangan zinc pada penderita diabetes menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Diabetes mempercepat kehilangan zinc, dan kekurangan zinc justru memperburuk kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula darah dan merespon infeksi. Untuk memutus siklus ini,
Penting bagi penderita diabetes untuk secara aktif memastikan bahwa kebutuhan zinc mereka terpenuhi, baik dari makanan maupun jika perlu melalui suplemen yang sesuai. Lebih jauh lagi, zinc berperan dalam penyembuhan luka, sesuatu yang menjadi tantangan besar bagi banyak penderita diabetes. Tanpa cukup zinc, proses regenerasi jaringan melambat, membuat luka lebih sulit sembuh dan meningkatkan risiko infeksi serius. Selain itu, zinc juga membantu menjaga kesehatan mata. Kekurangan zinc dapat mempercepat kerusakan mata, termasuk risiko degenerasi makula yang lebih tinggi, kondisi yang sudah seringkali mengancam penglihatan penderita diabetes. Untuk alasan-alasan ini, memperhatikan kadar zinc adalah langkah penting yang sering diabaikan. Dan Anda tidak perlu melakukan perubahan besar untuk memulai. Menambahkan biji labu ke dalam makanan ringan, memilih daging berkualitas saat makan malam, atau menambahkan kacang Arab ke dalam salad bisa menjadi langkah sederhana namun berdampak besar. Langkah kecil seperti itu, jika dilakukan konsisten, dapat membentuk fondasi untuk kontrol gula darah yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Kebanyakan orang mengenal kalium sebagai mineral yang penting untuk mengatur tekanan darah. Tapi tahukah Anda bahwa kalium juga sangat penting dalam mengontrol kadar gula darah? Perannya dalam metabolisme glukosa sering diabaikan. Padahal penelitian terbaru menunjukkan bahwa kekurangan kalium dapat secara signifikan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Sebuah studi dari Universitas Harvard menemukan bahwa orang dengan kadar kalium rendah memiliki 2 kali lipat risiko terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang memiliki kadar kalium normal. Hal ini karena kalium berperan langsung dalam membantu insulin membawa glukosa dari darah ke dalam sel, di mana glukosa digunakan sebagai sumber energi. Tanpa cukup kalium, kerja insulin jadi kurang efektif, menyebabkan gula darah naik, dan akhirnya memperparah resistensi insulin. Lebih dari itu, kalium juga penting untuk fungsi sel beta pankreas, sel yang memproduksi insulin. Jika kadar kalium rendah, sel-sel ini tidak bisa bekerja optimal, dan produksi insulin akan menurun. Itulah sebabnya kalium bukan hanya mineral pendukung, tapi komponen kunci dalam sistem pengaturan gula darah tubuh kita. Berita baiknya adalah, kita bisa dengan mudah mendapatkan kalium dari makanan sehari-hari. Alpukat, misalnya, kaya akan kalium dan juga mengandung lemak sehat serta serat. Pisang juga merupakan sumber kalium yang terkenal, praktis, dan cocok untuk camilan. Kentang, terutama yang dimasak dengan kulitnya, juga menyediakan kalium dalam jumlah tinggi. Air kelapa adalah sumber kalium alami yang sangat baik, terutama setelah aktivitas fisik atau saat tubuh kehilangan elektrolit. Namun, penting untuk tidak hanya fokus pada satu mineral. Untuk mendapatkan kontrol gula darah yang optimal, kombinasi kalium dan magnesium sangat disarankan. Magnesium juga membantu kerja insulin dan metabolisme glukosa. Ketika dikombinasikan, efek keduanya menjadi lebih kuat dan memberikan stabilitas yang lebih baik pada kadar gula darah Anda. Sebagai contoh, Anda bisa menambahkan segenggam kacang atau biji-bijian ke dalam smoothie alpukat atau camilan pisang Anda. Atau kombinasikan kentang dengan sayuran berdaun hijau yang tinggi magnesium. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk memperkuat pertahanan tubuh Anda terhadap lonjakan gula darah dan komplikasi diabetes. Mari kita simpulkan, ada 4 mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh penderita diabetes: magnesium, kromium, zinc, dan kalium. Masing-masing memiliki peran unik dalam membantu tubuh mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, memperkuat sistem imun, dan mencegah lonjakan gula yang berbahaya. Dan yang lebih penting lagi, Anda bisa mulai mendapatkannya hari ini dari makanan alami yang mudah ditemukan. Sayangnya, banyak orang yang sudah mendengar informasi seperti ini tetap mengabaikannya dan terus menjalani hidup tanpa melakukan perubahan. Jangan jadi salah satu dari mereka. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Mulailah dengan langkah sederhana, tambahkan makanan kaya mineral ini ke dalam menu harian Anda.
Ingat alpukat, pisang, kentang, dan air kelapa untuk kalium, bayam, almond, dan biji labu untuk magnesium, brokoli, telur, dan hati sapi untuk kromium, dan tiram, kacang Arab, serta biji labu untuk zinc. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang suplemen terbaik untuk melengkapi mineral ini secara aman dan efektif, tuliskan komentar info di bawah video. Saya pribadi akan membaca dan memberikan rekomendasi. Tapi ingat, jangan pernah memulai konsumsi suplemen tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu. Untuk terus menerima informasi penting dan terbaru tentang cara alami mengontrol diabetes, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan notifikasi di channel ini. Di video berikutnya, saya akan membahas makanan berbahaya yang diam-diam menghancurkan kadar gula Anda. Bahkan mungkin Anda makan setiap hari tanpa sadar. Sampai jumpa di sana. Tetap sehat, tetap kuat.